Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kofizen semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kofizen semuanya, video ini saya buat bukan untuk membenci, tapi untuk membenahi, dan kita juga belajar bersama-sama mengambil hikmah pelajaran. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan, qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Qad khalat min qablikum sunan, telah terjadi, telah berlalu di antara kalian itu sebelum kalian, sunanun, sunatullah, sebuah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang terjadi, menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, terjadi sebelum kita, umat-umat sebelum kita. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Maka berjalanlah kalian di atas muka bumi, kemudian lihatlah bagaimana akhir kehidupan orang-orang yang mendustakan. Kofizen semuanya, sangat disayangkan sekali bahwa presiden kita, orang yang sangat kita hormati, yang kita percaya, yang kita anggap beliau itu adalah orang yang sangat baik. Dan saya juga menganggap beliau adalah orang yang sangat baik, karena kebijakan-kebijakannya juga memang cukup yang baik. Beliau juga banyak memberikan kemajuan, kontribusi yang besar untuk negara ini. Tetapi akhir-akhir ini, apa yang beliau perbuat itu justru mengingatkan kita kepada apa yang terjadi ribuan tahun yang lalu terhadap pemimpin-pemimpin besar di masa lalu. Karena begini, ini bukan sebuah cocok logi, tetapi ini adalah sunan, sunatullah. Ketika Allah mengatakan itu adalah sunatullah, biasanya memang seperti itu, terjadinya seperti itu. Ketika pemimpin-pemimpin besar di masa lalu, mereka menggunakan bangunan-bangunan untuk menunjukkan eksistensi, menunjukkan kekuasaan mereka, maka tidak lama dari pembangunan itu mereka akan dibinasakan, mereka akan segera lengser atau mereka akan mati. Contoh, dulu ada seorang raja dolim sekali, namanya Sadat bin Ad. Sadat bin Ad membangun sebuah kota bernama Iram. Dia menginginkan sebuah kota yang katanya menyaingi surga milik Tuhan. Dia bangun kota itu dengan emas, dengan permata, dengan perak, dengan berbagai macam perhiasan yang dia ambil dari rakyatnya. Kemudian dia bangun sebuah kota bernama Iram. Setelah kota Iram itu selesai, maka kota Iram beserta rajanya yaitu Sadat bin Ad, Allah Subhanahu wa taala binasakan. Kemudian ada juga manusia bernama Namrud bin Kan'an. Raja Namrud yang kita kenal sebagai orang yang menyombongkan dirinya, menganggap dirinya adalah Tuhan. Dia membangun menara Babel. Bab artinya pintu, El artinya Tuhan. Di mana dalam menara Babel itu dia menyuruh orang-orang yang mengagungkan dirinya untuk tunduk di bawah patungnya, berdoa membawa nama Namrud. Karena siapapun yang berdoa membawa nama Namrud pasti akan diberikan kekayaan oleh Namrud. Tapi tidak lama dari menara Babel itu dibangun, Namrud Allah Subhanahu wa taala binasakan, Allah Subhanahu wa taala lengserkan dengan cara yang sangat hina, yaitu dengan seekor nyamuk yang masuk ke dalam telinganya. Kemudian karena nyamuk itu menyakitkan, akhirnya dia ambil tukang pukul untuk memukul kepalanya supaya nyamuk itu diam, berhenti, tidak merusak telinganya, tidak bergerak di telinganya. Tetapi karena tukang pukulnya itu terlalu keras memukulnya, akhirnya mati dia. Ini. Kemudian contoh lagi siapa? Fir'aun sebelum dia lengser, dia membangun sebuah bangunan yang sangat tinggi. Apa yang dikatakan oleh Fir'aun kepada pembesar-pembesarnya, terutama pada Haman pada saat itu, dikatakan Fir'aun dia mengingkari eksistensi Tuhan yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, Tuhan yang disembah oleh Bani Israel. Maka Fir'aun berkata kepada Haman dan pengikutnya, wahai Haman, bakarlah untukku tanah liat, kemudian bangunlah bangunan yang tinggi, maka aku akan naik di atas bangunan itu. Aku ingin melihat Tuhannya Musa itu seperti apa. Itu adalah yang dilakukan oleh Fir'aun. Dia membangun bangunan tinggi. Setelah dia jadi membangun bangunan tinggi itu, dia naik ke atas langit, kemudian dia membawa panah, kemudian dia memanah ke atas langit. Tapi sebelum dia memanah ke atas langit, panah itu dia celupkan ke dalam darah. Dan kemudian panah itu turun, ternyata ada percikan darah di situ, dan dia mengatakan, kami telah membunuh Tuhannya Musa. Tidak lama dari itu Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan Fir'aun ke dalam Laut Merah. Banyak sekali
pemimpin-pemimpin di masa lalu, termasuk Nebukadnezar. Nebukadnezar juga membangun sebuah bangunan besar yang kita kenal dengan Taman Gantung Babilonia. Tidak lama dia membangun dari bangunan Taman Babilonia, juga dia lengser, dia mati setelah itu. Nah, Kofizen semuanya, hikmahnya apa? Hikmahnya adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa kisah-kisah terdahulu itu menjadi pelajaran bagi kita. Kita sebagai orang-orang sekarang itu harus melihat bahwa kepemimpinan yang benar itu adalah membangun sesuatu harusnya berdasarkan kepentingan rakyat. Karena apa yang dibangun itu dengan uang rakyat, harusnya yang dibangun juga bermanfaat bagi rakyat. Kenapa kita mengatakan seperti itu? Ya, bisa kita lihat sendiri. Mohon maaf sekali. Bagaimana IKN itu dibangun? Dari mana dia dananya? Bahkan sampai saat ini dikatakan oleh orang-orang, IKN itu belum mempunyai investor. Bahkan meskipun kemarin ketika ada acara besar-besaran di IKN yang baru, 9 naga itu datang ke sana. Apakah 9 naga adalah investornya? Belum tentu. Banyak yang mengatakan belum tentu mereka jadi investor di sana. Karena mereka juga adalah pebisnis. Pebisnis itu melakukan investasi, dia melihat untung dan rugi. Kalau tidak ada keuntungan di sana, untuk apa mereka menjadi investor di sana? Ini yang perlu kita pahami. Nah, pembangunan IKN secara besar-besaran dengan anggaran triliunan rupiah, sementara rakyat yang ada di bawah itu banyak sekali yang menderita, banyak sekali yang sengsara, banyak sekali yang miskin. Ini seolah-olah mengabaikan amanah dari kepemimpinan itu sendiri. Karena keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harusnya bisa dilakukan oleh pemerintah saat ini. Ketika mereka menganggarkan uang-uang tersebut untuk kepentingan rakyatnya, membenahi infrastruktur, jalan-jalan yang rusak. Bagaimana masalah kesehatan yang begitu payah, bagaimana jembatan-jembatan yang sudah tidak layak untuk dilewati, bagaimana jalan-jalan di desa-desa yang begitu hancur tidak terawat, bagaimana harga-harga yang tidak karu-karuan gitu kan. Ketika rakyat menanam sesuatu, ketika barang langka harganya naik, tetapi ketika panen raya harganya hancur. Itu terjadi di mana-mana. Nah, Kofizen semuanya, kembali lagi saya menyampaikan bahwa video ini bukan untuk membenci presiden kita, Pak Jokowi, tidak. Tetapi ini adalah sebuah pembenahan, sebuah pelurusan, bahwa Al-Quran itu memberikan banyak pelajaran bagi kita bersama. Seperti ini, kalau kita tanya, kenapa kok pemimpin-pemimpin dulu, raja-raja terdahulu membangun bangunan yang sangat besar sebelum mereka lengser atau sebelum mereka mati? Sebetulnya sederhana, ada yang mereka takutkan. Ada yang mereka takutkan, sehingga mereka harus menunjukkan powernya, menunjukkan kekuasaannya. Dan gedung, bangunan, patung besar itu menunjukkan dia mempunyai kekuasaan yang besar, yang ingin dia tunjukkan baik kepada rakyatnya atau orang-orang di luar rakyatnya. Itu yang mereka berusaha lakukan. Sebagai contoh, Fir'aun, kenapa dia menginginkan untuk membangun bangunan yang tinggi yang besar? Karena dia takut kalau rakyatnya mengikuti Musa. Rakyatnya percaya pada Tuhannya Musa, sedangkan dia mengklaim dirinya adalah Tuhan. Maka dia membuat bangunan yang sangat tinggi untuk menunjukkan kepada kaumnya bahwa Tuhannya Musa nggak ada. Nah, pemimpin-pemimpin terdahulu seperti itu semua. Yang mereka bangun itu menunjukkan eksistensi. Harapan mereka adalah untuk menunjukkan kekuasaannya. Tetapi apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala lakukan setelahnya adalah menghancurkan mereka. Karena bukan seperti itu. Seorang pemimpin itu tidak boleh menunjukkan dirinya berkuasa. Justru seorang pemimpin yang diajarkan di dalam Islam adalah harusnya mereka melayani orang-orang yang ada di bawahnya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap di antara kalian itu pemimpin, dan di antara kalian semuanya pasti akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang kalian pimpin. Maka apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan, semuanya bermakna bahwa sebetulnya pemimpin itu bukan orang yang mutlak menggunakan kekuasaannya untuk keinginannya pribadi, tetapi seharusnya pemimpinan itu menjadi satu sarana untuk mensejahterakan masyarakat dan rakyat. Karena pemimpin-pemimpin yang mensejahterakan rakyatnya akan dikenang oleh orang-orang setelahnya, bahkan tanpa ada bangunan, tanpa ada gedung, tanpa patung, mereka akan tetap ingat dengan kekuasaannya. Siapa tidak ingat dengan Pak Habibie?
Siapa yang tidak ingat dengan orang yang sangat luar biasa menyelamatkan negeri kita, yang kepemimpinannya adalah 8 bulan, tetapi beliau mengangkat negara kita dari keterpurukannya. Bahkan krisis pada saat itu ditangani oleh beliau, hanya 8 bulan. Siapa yang tidak mengingat jasa beliau? Tanpa patung, tanpa bangunan, tanpa gedung-gedung yang besar yang beliau bangun, tidak perlu. Beliau hanya menunjukkan kebijaksanaan dalam pemimpin, dan beliau dicintai oleh rakyat Indonesia sampai beliau wafat, sampai hari ini. Ketika nama beliau disebut, nama beliau harum, namanya harum dikenang oleh bangsa Indonesia. Itulah sosok pemimpin yang sebenarnya yang harusnya kita tiru. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat.